Apa sih tanda-tanda melahirkan sudah sangat dekat ya? Jadi kalau misalnya secara teori dan juga secara praktek, ini juga nyamak yang dijawab. Halo Mak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Nande, Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak. Kali ini Mama Nande mau kasih lagi info yang sangat banyak sekali ditanyakan di Instagram @sekolah.emak ataupun via WA ataupun via DM, yaitu apa sih Mak tanda-tanda melahirkan sudah sangat dekat. Padahal banyak kali loh di video Mama ini udah Mama share, udah Mama infokan, tetep aja nanya. Udah Mama suruh tonton lagi, tonton lama video Mama itu, capek juga loh saya buat video ini. Tetep aja nanya ya pakai WA, pakai DM. Kalau Mama jawab pakai jempol, lama-lama jempolku ini pun keras. Sakit tulang pula, nanti tulang jempolnya jadi patah pula ya. Makanya kali ini Mama Nandi buatlah lagi videonya ini untuk mama-mama sekalian. Jadi nanti kalau ada pertanyaannya yang sama, nanti kalau Mama kasih video ini jangan lagi nanya di WA. Tonton dulu video ini sampai habis, udah ngerti baru nanti apa yang nggak tahu ditanyakan lagi. Cocok ya Mak? Cocok. Nah, tapi jangan lupa lah subscribe channel YouTube Sekolah Emak. Kalau Mama rasa info ini penting, mau dibagi-bagi sama yang lain, silahkanlah bagi-bagi. Supaya Mama pun dapat nilai ibadah kan lumayan bermanfaat video ini ditonton orang, terus dilakukan bagus pula. Nah, jadi pahala lah untuk Mama. Nah, kalau Mama rasa penting ya, kalau enggak ya enggak usah lah. Nah, Mama akan bahas apa sih tanda-tanda melahirkan sudah sangat dekat ya. Jadi kalau misalnya secara teori dan juga secara praktek, ini juga Mak yang dijawab. Di video-video Mama sebelumnya pun ini juga yang Mama bahas. Makanya Mama pun bosan juga asik menjelaskan ini aja. Nah, jadi yang pertama, ini Mama perhatikan ya. Kalau udah trimester ketiga, biasanya sudah masuk di usia kehamilan 36 mingguan, itu kau sudah merasakan gerah Mak. Kepanasan, mau malam, mau pagi, mau siang, rasanya badannya panas saja, berkeringat. Itu normal karena ibu hamil ini dia mengalami perubahan hormon. Salah satu efeknya adalah keluarnya keringat yang berlebihan. Nah itu makanya kadang-kadang mama hamil ini udah di AC pun di nomor yang 16 itu Mak, tetap aja merasa kegerahan. Bahkan ada klien Mama yang udah dibuatnya 16 buka baju lagi, hampir telanjang dia katanya. Itu nggak boleh Mak. Ibaratnya begini, kalau tubuh kita itu dingin, ini lingkungan kita itu dingin, ingat ya Mak ya, kalau lingkungan kita itu dingin, maka tubuh kita akan memproduksi panas supaya tubuh kita tidak kedinginan, itu secara otomatis. Nah, kalau lingkungan kita ini panas, tubuh kita juga akan memproduksi hawa-hawa dingin supaya apa? Supaya tubuh kita itu beradaptasi. Jadi bayangkan Mak, kalau kau pasang AC 16 terus dingin kali. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tubuhmu memproduksi panas. Ya, akibatnya bayimu yang bisa kepanasan. Sebaiknya jangan ya. Nah, kalau mau pakai AC, bagusnya ya pakai AC ya kayak kita yang punya anak kecil ya, hidup mati. Jadi kalau AC-nya udah dingin sekali, matiin dulu, baru nanti hidupin lagi. Nanti matiin dulu, hidupin lagi. Jangan lupa banyak minum ya, supaya
tubuh kita itu tidak dehidrasi. Itu yang penting, Mak. Jadi udah ketemu ya, tadi kalau udah trimester ketiga, apalagi sudah mau deket-deket HPL, kau sudah merasa kegerahan, dan yang berikutnya susah tidur. Mau miring kiri susah, mau miring kanan susah, mau telentang apalagi sesak ya. Nah, kalau sudah mulai sulit tidur, itu sudah mulai ya bahwasanya ini sudah dekat-dekat akhir-akhir kehamilan ya. Kenapa susah tidur, Ma? Karena bayimu tadinya kan itu kecil. Di akhir-akhir kehamilan badannya makin besar. Jadi ruang geraknya itu juga makin sempit. Nah, jadi rahim itu ada di belakangnya, itu ada tulang belakang. Ditekannya lah tulang belakang, sakitlah pinggangmu. Ya kan? Mau miring kau ke kiri, Mak, ditekannya lah bagian lambung. Mual-mual lah kau, Mak, muntah. Miring kau ke kanan, Mak, ditekannya lah hati, sakitlah hatimu. Hati di kanan ya, bukan di sini ya, Mak. Nah, itu dia. Jadi akibat pembesaran janin membuat ada postur yang berubah. Jadi karena postur yang berubah, akibatnya si janin itu akan menekan banyak sekali organ tubuh kita, menekan diafragma, akibatnya jadi sesak nafas, menekan lambung, akibatnya jadi sering mual, sering begah, sering muntah, ya, dan banyak lagi organ yang lain. Nah, caranya mengatasinya ya boleh miring tidur ke kiri, boleh miring tidur ke kanan. Tetapi yang tidak dianjurkan itu terlentang tanpa bantal. Karena posisi terlentang tanpa bantal akibatnya ini nih ibunya bisa sesak ya. Baiknya kalau mau terlentang posisinya setengah duduk. Jadi setengah duduk itu bagian dada dan juga bagian kepala itu diletakkan bantal ya, 3-4 bantal supaya bagian dada dan bagian kepala itu lebih tinggi daripada perut ya, jadi lebih gampang sirkulasi udaranya. Nah, kalau misalnya mau miring ke kiri ataupun miring ke kanan, gunakan banyak bantal supaya lebih nyaman. Pastikan kau merasa nyaman, Mak. Jangan pusing misalnya, Mak, harusnya kan tidur nggak boleh miring ke kanan, miring ke kiri aja. Boleh miring ke kiri, pakai bantal di bawah. Miring ke kanan boleh, Mak. Boleh-boleh aja, tetapi yang tidak dianjurkan badan kita itu langsung plek ke sisi sebelah kanan. Kasihlah bantal, Mak. Jadi posisi kita itu jadi lebih nyaman. Pastikan kau merasa nyaman. Itu kunci yang utama. Nah, pastikan posisi tidurmu itu, Mak, tidak mempengaruhi sistem pernapasan. Jadi kalau kau tidur, ternyata posisi tidurmu itu membuatmu sesak, itu jangan dilakukan. Ya, kalau sesak, nanti sirkulasi udara di bayimu pun jadi bermasalah. Jadi pastikan nyaman. Udah 2 ya. Yang ketiga, udah mulai sering lama nih kau sering kencing-kencing ya. Jadi penyebab sering kencing itu karena bagian terbawah janin itu biasanya bagian yang lebih keras, yaitu kepala. Dia menekan bagian terbawah dari rahim kita. Jadi bagian terbawah rahim kita itu adalah bagian serviks. Ada yang bilang mulut rahim, ada yang bilang leher rahim, tapi di nama medisnya adalah serviks ya. Jadi karena dia menekan. Nah, kenapa bisa sering pipis? Karena si posisi rahim ini di atasnya itu ada saluran kencing namanya ya. Jadi si kepala ini membuat saluran kencing ini juga terjepit. Akhirnya diisi sedikit mau pipis, diisi sedikit mau pipis gitu. Dan itu normal, Mak ya, normal. Oke. Terus yang keberapa lagi tadi? Nah, kemudian waktu mau deket-deket HPL ya, biasanya
eh, sebagian besar mama melahirkan itu di usia kehamilan 39 minggu sampai sampai dengan 40 minggu. Tetapi dikatakan dia normal untuk dilahirkan kalau usia kehamilannya itu sudah di atas 38 minggu. Ibaratnya kalau buah-buahan ini, buah mangga ya. Buah mangga itu kalau sudah bisa dipanen walaupun dia belum jatuh misalnya, itu kalau dia usianya misalnya kalau di kehamilan ibaratnya di atas 38 minggu gitu. Itu sudah bisa dilahirkan gitu ya. Nah, jadi waktu mau dekat-dekat hari perkiraan lahir itu nanti dengan intensnya kepala turun ke mulut rahim ya, menekan mulut rahim, maka biasanya di mulut rahim itu banyak lendir, Mak. Lendir-lendir kental yang tugasnya untuk menutup si mulut rahim supaya nggak bocor lah ketubannya. Terus menghindari supaya masuk bakteri, menghindari bakteri itu masuk ke dalam si rahim tadi. Dia menghindari ketuban, terus bayinya itu tercemar oleh kuman dan juga bakteri. Nah, di akhir-akhir kehamilan dengan ditekan-tekannya bagian mulut rahim ini, kepala janin tuh menekan mulut rahim ini, maka lendir-lendir ini pun makin lama akan makin tergerus ya. Makin tergerus. Nah, biasanya juga diikuti dengan keluarnya flek ya. Flek bukan darah ya, Mak ya. Jadi flek itu kalau di celana dalam kita lihat kok kayaknya ada segaris apa dua garis warna coklat ya gitu ya. Itu namanya flek. Jadi kenapa bisa terjadi flek? Karena tekanan bagian terbawah janin itu memecah pembuluh darah kapiler di sekitar mulut rahim sehingga ikut dia keluar bersama si lendir. Nah, kalau dia lendir campur darah itu masih baik, Mak. Asal yang keluar itu bukan darah. Jadi kalau darah yang keluar kental-kental apalagi mengalir, itu berbahaya. Cepat-cepatlah Mama pergi ke dokter ataupun ke ibu bidan ya. Nah, jadi kalau sudah keluar lendir campur darah, berarti nih persalinanmu ini sudah dekat. Tapi kapan melahirkannya tidak bisa kita pastikan. Tetapi ibaratnya kita sudah mulai siap-siap. Apakah harus segera pergi ke bidan atau ke dokter? Jangan dulu. Ya, kita cek dulu yang berikutnya, tandanya adalah kontraksi. Nah, kontraksi ini rasanya kayak perutnya itu kram gitu. Kramnya biasanya mulai dari perut bagian depan, tambah lagi di bokong belakang ini sakitnya luar biasa. Selangkanganmu itu pun kayak cenut. Nah, itu kontraksi. Nah, kalau mau memastikan lagi itu kontraksinya bener apa enggak, kita cek pada saat perut itu sakit keras gitu ya, pegang. Ini kira-kira keras apa enggak? Nah, kalau dia masih lembek berarti belum kontraksi. Tapi kalau kita pegang puncak rahimnya itu, Mama tunjukin dulu. Nih di sini. Ya, sini keras nih, kayak di sini nih. Kalau kita pegang ini keras nih. Nah, itu berarti kontraksi. Nah, jadi kalau masih keluar lendir campur darah, belum ada kontraksi, nggak usah khawatir, Mak. Nggak akan ada itu pembukaan kalau tidak ada kontraksi. Kontraksi itulah membuat jadinya pembukaan. Kenapa? Kontraksi itu yang sebenarnya adalah kalau pundus kita atau perut bagian atas kita itu seolah-olah diperas, dia akan membuka. Semakin diperas bagian atas, dia akan membuka mulut rahim. Kalau belum kontraksi, kayak mana cara dia membuka? Sulit, ya. Nah, jadi kalau sudah ada kontraksi, Mak, kontraksinya itu masih satu-satu. Misalnya satu hari ini 2 kali atau 3 kali, berarti belum. Itu namanya palsu. Kayak cinta, Mak ya, cinta palsu pun ada, belum serius dia. Tapi kalau misalnya kontraksinya udah rapet,
ada namanya kontraksinya adekuat. Jadi kontraksi adekuat itu kalau dalam 10 menit itu ada 4 sampai 5 kali kontraksi. Perhatikan, pegang jamnya ya. Jadi setiap 2 menit sekali sakit perutmu, Mak. Perutnya sakit kenceng. Ya kan? Yang tadinya masih bisa kau ketawa-ketawa, Mak. Sekarang kau ya. Kadang suami pun ngomong, diamlah kau. Ya. 2 menit sekali, baru rehat 1 menit. Baru muncul lagi kenceng lagi. 1 sampai 2 menit dia lamanya. Pegang jamnya 1 sampai 2 menit. Nah, itu baru kontraksi asli. Jadi dalam 10 menit bisa terjadi 4 sampai 5 kali kontraksi. Yang kontraksinya itu kalau kau pegang jam Mak, lamanya sekitar 40 sampai 60 detik. Artinya 1 menitan. Nah, itu namanya kontraksi asli. Nah, kalau sudah terjadi kontraksi asli, nggak usah kau tahan-tahan di rumah. Pergilah kau ke bidan atau ke dokter, Mak. Ya kan, nanti melahirkan pula lagi mama di jalan kan payah. Itu baru boleh pergi ke dokter. Nah, ternyata sampai di bidan atau di dokter dicek. Pembukaannya masih 1, Mak, katanya. Nah, kalau pembukaan masih 1, belum bisa lagi kau diprediksi, Mak, kapan melahirkan. Karena di dalam persalinan itu ada 2 fase pembukaan. Yang 1 fase laten, yang 1 fase aktif. Ya. Kalau pembukaannya masih di bawah 3, itu kita belum aktif. Si bidan ini, Mama kan bidan ini masih belum aktif. Jadi kau jangan tersinggung, Mak. Misalnya kalau ada kau ke bidan, perut udah sakit kali nih, aduh sakit, terus bidannya kok santai-santai aja ya, Mak ya, nggak ada dia rasa-rasanya kok kayak mau menolong aku, udah mau melahirkan. Pas diperiksa, bukaan berapa? Bukaan 2. Nah, kalau masih bukaan 2, Mak, itu belum saat itu juga kau melahirkan. Jadi bidan ini pun tahu masih bukaan 2. Ibu silakan jalan-jalan. Ibu boleh masih bisa squat, naik turun tangga masih boleh. Ibu makan dan minum. Ya kan? Nanti kalau misalnya ibu nyeri, tarik nafas, buang nafas, latih pernapasannya, Mak ya. Jadi bukan berarti bidannya tidak perhatian, karena si bidan sudah bisa menentukan kapan kira-kira ini melahirkan. Nah, kalau ketubanmu masih utuh pun sebenarnya masih ada ketubannya, kau tuh masih boleh pulang, Mak. Pulang dulu, Bu. Mau masak-masak, mandi-mandi, makan-makan, silakan pulang dulu. Nanti kalau udah mulai rapat kontraksinya datang lagi kemari. Itu biasanya, Mama biasa gitu ya. Nah, kalau ternyata, ingat ya, tadi dicek bukaan ternyata masih buka 1. Nah, masih boleh pulang ke rumah, masih boleh istirahat. Perhatikan gerak janinnya. Kalau geraknya sudah mulai melambat, kau rasa ini kok bayiku nggak gerak-gerak, tarik lagi pernapasan panjang, buang nafas panjang 10 kali. Ternyata gerakannya juga masih kurang, segeralah pergi ke dokter ataupun ke bidan biar dicek. Jangan-jangan bayimu nanti fetal distress, artinya gawat janin ya. Jadi masih boleh pulang kalau pembukaan 1 sampai 3 ya. Kapan melahirkan? Bisa cepat, bisa lama. Ya, bisa seminggu lagi, bisa 2 minggu lagi, atau bisa nanti malam pun melahirkannya bisa. Yang penting kita lihat adalah kontraksinya. Kalau ternyata kontraksimu itu rapet, makin rapet, tetap ya 4 sampai 5 kali dalam 10 menit, sebentar lagi itu pasti pembukaan nambah. Tapi kalau pas dicek kontraksimu masih si palsu tadi yang datang, itu masih belum bisa kita prediksi. Tapi ingat, kalau ternyata sudah ada kayak cairan yang mengalir dari jalan lahir, hangat, ya kan, apalagi sampai merembes, sampai ke tempat tidur, sampai ke lantai, itu berarti air ketuban. Kalau air ketuban sudah pecah, please buat mama-mama hamil dan mau melahirkan, gak usah lagi ditahan-tahan di rumah, pergi segera ke bidan ataupun ke rumah sakit
Ya, ingat ya. Nah, Mak, kalau pembukaan ternyata udah dicek, udah adalah pembukaan sekitar 4 cm. Kalau sudah ada pembukaan 4 cm, berarti itu namanya fase aktif. Nah, di teori, Mak, kalau anak pertama pembukaan mulai dari 4 cm ke 10, ini secara teori ya, itu 1 cm butuh waktu 1 jam. Jadi kalau dihitung kau masih buka 4. Berapa lama lagi Bu saya sampai buka 10? Ini secara normal ya, kita cerita yang normal-normal. Secara teori itu butuh waktu 6 jam sampai 8 jam. Ya kan? Tetapi sekarang proses lama di kelas 1 namanya kelas 1 atau stage 1 ya. Di kelas 1 itu bisa dipercepat dengan cara apa? Dengan cara rajin kau pernafasan, aktif bergerak ya, dengan main gimbal, dengan yoga prapersalinan atau squat. Kalau rajin melakukan itu, maka waktu 6 jam tadi bisa dipotong lebih cepat. Jadi berdasarkan penelitian, ya kan? Penelitian prenatal yoga itu bisa mempercepat kelas 1 fase aktif namanya. Jadi bisa lebih cepat, bisa 3 atau 4 jam. Tapi ingat, bagi mereka yang rajin bergerak, rajin jalan kaki, rajin gerak, rajin olahraga ya. Kalau yang rajin rebahan, mohon maaf lah ya, bisa 6 jam 8 jam bisa pun nggak buka-buka ya, akhirnya bisa melahirkan seksio malah ya. Nah itu dia, Mak, aku kan anak kedua ya. Kalau anak kedua, kalau sudah buka 4, secara teori dia lebih cepat. Jadi bisa 30 menit sampai 60 menit. Jadi 1 cm dari 4 cm ke 5 cm itu setengah jam. Jadi dari buka 4 sampai ke buka 10, dia bisa makan waktu sekitar 3-4 jam. Ini secara yang normal Mak ya. Apalagi kalau misalnya kau udah rajin olahraga, rajin gerak, ini bisa dipotong lagi lebih cepat. Nah, udah paham ya? Jadi tanda kau melahirkan akan sangat dekat itu adalah kalau pembukaannya sudah di fase aktif gitu. Tapi ingat ya Mak ya, kalau misalnya air ketuban sudah mulai mengalir, pecah sebelum waktunya, jangan ditahan-tahan. Pergi ke dokter ataupun ke bidan ya. Mudah-mudahan udah terjawab ya Mak ya. Mudah-mudahan membantu. Nanti kalau ada yang mau share lah ke teman-teman yang lain supaya nggak pusing, nggak galau, stres kau Mak memikirkan itu. Nanti kapan bayiku lahir, sabarlah. Kita ini pun harus ada kesabaran. Diri kita harus disabarkan. Bayi kita pun harus kita komunikasikan supaya sabar. Kalau kita nggak sabaran, bayi kita pun jadi nggak sabaran. Dah, mudah-mudahan membantu lah Mak ya. Thank you. Ketemu lagi di video Mama nanti berikutnya. Bye-bye.